apakah seorang narsistik itu bisa nggak Bang merasakan hal-hal sentimental? Apakah seorang narsistik bisa nggak Bang menangis? Jawabannya bisa, ya. Ingat, narsistik itu sama dengan kita, guys. Mereka punya emosi. Artinya mereka bisa merasakan takut, mereka bisa merasakan kehilangan, mereka bisa merasakan marah. Tetapi bedanya dengan kita, mereka nggak bisa ngerasain empati, atau empatinya sangat kecil. Artinya, dia nggak bisa ngerasain penderitaannya orang lain. Ketika kita bisa merasa kasihan kepada orang lain, kita bisa merasakan penderitaan orang lain misalnya, dan kita bisa merasa bersedih karena hal itu, narsistik tuh nggak bisa. Artinya, dia hanya bisa bersedih dan menangis ketika sesuatu itu berkaitan dengan dirinya dia, bukan berkaitan dengan orang lain. Nah, saya mau bagi kisah buat teman-teman tentang narsistik yang menangis. Ada seorang wanita yang kemungkinan besar dia ada NPD, ya. Dia dideketin oleh banyak pria. Nah, si wanita ini membiarkan si pria ini memberikan banyak perhatian buat dia. Dia tidak memberikan jawaban, tapi dia menerima perhatian-perhatian tersebut, gitu ya. Dan dia menggunakan itu untuk memanfaatkan pria-pria tersebut. Ketika misalnya pria-pria itu misalnya lelah, gitu ya, dia akan memancing kembali dengan memberikan harapan kepada pria-pria tersebut. Ya, oke? Nah, sekarang, suatu hari, si wanita ini depresi, menangis, gitu ya. Pokoknya merasakan kesedihan yang luar biasa. Apa yang terjadi kepada si wanita? Ternyata, si wanita ini bertemu dengan calon supply-nya yang baru, yang dia harapkan itu menjadi supply dia. Artinya, dia punya harapan akan hubungan dengan si supply ini, calon supply inilah. Gitu ya. Nah, saya nggak tahu apakah ini karma atau tidak. Ternyata, calon supply-nya ini mengkhianati dia, seperti dia mengkhianati pria yang mengejar dia. Bahkan lebih dari itu. Karena ternyata ketika mereka dalam hubungan yang tiba-tiba sangat intens, gitu ya, dalam fase love bombing, ternyata ketahuan si pria itu menjalin hubungan dengan wanita lain, dan kemudian ternyata mempunyai anak. Si wanita kemudian depresi dan menangis dalam waktu yang lama. Artinya, NPD bisa menangis ketika itu berkaitan dengan diri dia, karena dia kehilangan supply, dia marah karena dia kehilangan supply-nya dia, atau calon supply-nya dia. Oke? Teman-teman harus tahu, gitu ya. Kalau kalian berpikir bahwa narsistik itu akan sentimental, menangis, membayangkan kalian dulu, terus teringat masa lalu dan kemudian menangis, seperti kalian orang-orang normal, itu tuh nggak akan terjadi. Narsistik tuh nggak akan bisa sentimental kayak gitu. Dia nggak akan berpikir tentang kalian yang menderita, gitu ya. Dia nggak akan bisa menangis karena hal itu. Teman-teman sudah tahu bahwa narsistik tidak akan pernah merasakan kesedihan hanya karena orang lain. Nah, itu ingatlah hal ini. Setelah kalian di-abuse oleh seorang narsistik, jangan pernah menghancurkan hidup kalian dengan pemikiran bahwa si narsistik akan merasa bersalah ketika melihat kalian hancur. Ada korban-korban narsistik, ya, yang ketika mereka ditinggalkan seorang narsistik, kemudian mereka menghancurkan hidup dia. Dengan harapan ketika dirinya hancur lebur, si narsistik itu akan merasa bersalah karena melihat dia hancur. Misalnya begitu. Atau kita bilang hal yang paling kasar lah. Maaf ya kalau teman-teman ini terasa kasar. Tapi ada loh orang-orang yang mengatakan bahwa aku nggak mau nikah selama-lamanya karena aku sudah disakiti. Misalnya. Dia nggak melakukan itu karena trauma. Tapi dia melakukan itu dengan harapan ketika dia tidak menikah misalnya. Itu akan membuat si narsistik akan merasa bersalah melihat kondisinya dia. Gitu. Percayalah guys, ini tidak akan berguna. Narsistik tidak akan pernah merasa bersalah ketika kalian hancur hidupnya. Dia justru akan merasa bahagia dan bangga. Karena artinya, apa yang ingin dia capai ketika dia melepaskan kalian, itu tercapai. Apa artinya? Kalian hancur. Narsistik akan berkata kepada orang lain bahwa, lihat, dia nggak menikah itu karena saya loh. Karena saya dulu meninggalkan dia. Dia akan berkata itu dengan bangga. Jadi jangan pernah hancurkan hidup kalian dan berpikir bahwa narsistik akan merasa bersalah karena itu. No. Yang harus kalian lakukan adalah stand up. Kalau kalian mau berduka, silakan, berdukalah. Tapi setelah itu lewat, berdirilah tegak,
berjuang, jalani hidup kalian, jadilah hebat. Tunjukkan kepada dia bahwa kalian tidak akan hancur. Tunjukkan kepada dia bahwa kalian akan jadi sesuatu. Tunjukkan kepada dia bahwa dia mungkin saja meng-abuse kalian, tetapi tidak bisa menghancurkan kalian. Buat dia menyesal telah meninggalkan kalian. Tunjukkan bahwa saya adalah sesuatu.